Part back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Kitab yang meluruskan Yesus tidak mati disalibkan. Ya, ini adalah pendapat atau asumsi dari saudara kita yang mengatakan demikian. Benarkah demikian? Tentu tidaklah benar. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jika menurut asumsi saudara kita, kitabnya meluruskan Yesus tidak mati disalibkan, buktinya apa? Apakah bisa merubah sejarah dan fakta kebenarannya? Yang kedua, jika kitabnya meluruskan kitab Injil, kitab yang sudah ada sebelumnya, pertanyaannya, bagaimana dengan ayat yang berkata, ikutilah Taurat dan Injil, di dalamnya ada petunjuk, cahaya kebenaran. Berarti kitab Injil dianggap tidak benar, karena Yesus tidak mati disalibkan. Berarti juga menurut ayat ini tidak benar, karena di dalam kitab Injil tidak ada kebenaran. Yang ketiga, jika kitab sebelumnya di dalam Injil jelas tertulis banyak ayat yang menyatakan Yesus mati disalibkan, dan kitab yang saudara percaya katanya meluruskan Yesus tidak mati disalibkan. Ya, dan kitabnya ada belakangan keluar. Secara logika, kitab mana yang asli dan yang berasal dari Tuhan? Yang keempat, pakailah logika akal sehat. Apakah Tuhan yang benar bisa berbuat suatu kesalahan sehingga dia harus meluruskan kitabnya kembali, ataupun meralat, merevisi, memperbaiki kitabnya kembali? Ingat, Tuhan bukanlah manusia yang selalu berbuat salah dan dosa. Yang kelima, hanya ada satu kebenaran karena Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran adalah firman Tuhan. Di dalam Injil jelas tertulis, Yesus mati disalibkan. Jika saudara katakan kitabnya meluruskan, Yesus tidak mati disalibkan, berarti salah satu kitab pasti tidak benar. Yang keenam, jika saudara beranggapan atau berprasangka belaka, kitabnya meluruskan kitab yang mengatakan Yesus mati disalibkan, ternyata yang benar adalah Yesus yang mati disalibkan, berarti kitab yang saudara maksudkan katanya meluruskan, itu tidaklah benar. Justru menyesatkan, memutarbalikkan kebenarannya dengan dusta. Yang ketujuh, kesimpulannya, jika saudara katakan kitabnya meluruskan kebenaran kitab sebelumnya, kitab Injil yang jelas-jelas menyatakan kematian Yesus, berarti saudara telah menuduh, memfitnah, Tuhan telah berdusta. Padahal tidak. Saudaralah yang membuat dusta sehingga kebenarannya dirubah menjadi kebohongan. Apakah ini yang disebut meluruskan? Mengapa begitu berani merubah kitab ataupun merubah kebenarannya sehingga mengatakan Yesus tidak mati disalibkan? Itu adalah Injil yang berbeda. Injil yang mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri. Galatia 1 ayat yang ke-8. Sekali lagi pertanyaannya, apakah ini yang disebut meluruskan jika Yesus benar-benar mati disalibkan dan sesuai dengan kitab suci 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, sangat penting, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah kitab yang lurus berasal dari Tuhan yang benar. Jalan yang lurus. Itulah Yesus. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar.